Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Kemarin kita sudah membahas paragraf 1 sampai 3. Sekarang kita murajaah membaca ininya aja ya, i'rabnya aja. Ya. Ingat kalau judul dia adalah khobar ya. Setiap judul itu adalah khobar, mubtadanya adalah mustatir. Jadi kitabu az-zakati ya. Kitabu az-zakati. Kemudian tajibu az-zakatu fi khamsati asya'a. Nah, asya'a ini isim ghairu musharif berarti dia fathah ya. Wahia al-mawashi adalah hewan ternak. Wa asmanu itu adalah barang berharga seperti emas dan perak. Wa dan ini matuh semuanya setelah titik 2 al-mawashi. Berarti wazuru karena khobar semuanya jadi dia rofa ya. Itu tanam-tanaman. Wa simaru, ashimaru berarti dia buah-buahan. Wa kemudian urudut tijaroti. Nah, ini khobar berupa mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat ya. Berarti harta perdagangan. Kita lanjut ke fa'amma. Fa adalah tanda baca, amma adalah huruf mabni, al-mawashiyu atau al-mawashi itu adalah jumlah mubtadaiyah berupa mubtada, artinya hewan ternak ya, berupa al-ma'rifat ini. Fa-nya huruf mabni, tajibu az-zakatu fi salasati ajnasin ya. Fisalah sati ajnasin adalah adat makdud ya. Karena dalam 3 jenis ya. Kemudian ajnasin minha wahia ini ibilu unta ya. Ibilu wa baqaratu adalah sapi, wa al-ghanamu adalah kambing. Kemudian wasyara itu, nah syarat-syarat wajibnya zakat ini bentuk mudhof ilaih nakiroh dan mudhof ilaih nakiroh dhamir ya. Wasyara itu wujubiha sittatu asya'a. Asya'a isim ghairu musharif. Titik 2, al-islamu wal hurriyatu, Islam merdeka, wa al-milku at-tammu. Nah, ini maksud sifat al-ma'rifat wa an-nasabu bukan nasabu, an-nisab ya. Jatuh nisab masuk nisabnya. Wa nisabu wa haulu haul sudah setahun ya. Wasaumi bukan saumi, khobar menjadi rofa. Wasaumu digembala. Demikian ya murajaah kita. Kita lanjut sekarang ayat berikutnya. Paragraf 4, 5, 6 ya. Kita ini lagi wa di sini adalah tanda baca. Ammanya tadi udah kita bahas sebelumnya, huruf mabni yaitu asyartu. Nah, ini asmanu juga udah ya, barang berharga itu seperti emas, perak gitu ya. Menjadi jumlah mubtadaiyah berupa jumlah mubtadaiyah karena dia bukan jumlah fi'liyah, bukan fi'il, berarti jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifat. Fa-nya adalah huruf mabni, syai'ani. Syai'ani, hati-hati, syai'ani
ini kan menjadi khobar kan setelah mubtada khobar. Khobar itu i'rabnya rafa. Ingat lagi syai'ani itu dari wazannya, bukan wazannya, dari apa i'rabnya ya, dari i'rabnya yang apa tasrifnya ani itu sama dengan apa rafa ya. Ani ini adalah rafa. Ingat aja lagu tasrif nya fa'ilun fa'ilani ani itu ya berarti dia rofa. Jadi eh, khobar berupa irobnya rofa, lihat dari tasrifnya. Kemudian titik dua berarti ini kan dua perkara ya. Ya khobar berupa dua perkara ya. Ini az-zahaba. Az-zahaba apa zabu? Karena az-zahabu ya, dia menjadi khobar. Khobar irobnya rofa. Az-zahabu itu adalah emas, wanya atau matuf ke az-zahabu. Kemudian fitbatu ini adalah perak. Uh, dia khobar berupa al-ma'rifat. Kemudian selesai ya, langsung yang baru lagi wa. Syara itu udah kita bahas sebelumnya, wa syara itu wujubi. Ya, ini ada overlap ini. Mudhof ilaih nakiroh dan mudhof ilaih nakiroh al-ma'rifat. Jadi jumlah mubtadaiyah, jadi wanya kan tanda baca. Ini kan bukan jumlah fi'liyah atau kata kerja. Berarti dia jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa mudhof ilaih nakiroh mudhof ilaih nakiroh al ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jer. Ya, perhatikan syara itu dia tidak tanwin karena dia mudhof. Kemudian wujubi dia kasroh dan ini juga nggak boleh tanwin karena dia menjadi mudhof juga. Mudhof ilaih selalu jer az-zakati ya. Az-zakati. Artinya apa? Syarat-syarat zakat, syarat-syarat wajibu kan? Syarat-syarat wajib zakat. Fiha, di dalamnya, fiha itu adalah jar majrur ya. Kalau seandainya ditanya jumlah sibih jumlah, jar majrur itu harus kita masukin. Seperti ini nih, fiha satu asya'a. Berarti ada dua sibih jumlahnya fiha dan satu asya'a gitu ya. Tapi kalau dari wasyara itu wujubu, itu banyak sekali sibih jumlahnya. Syara itu wujubi, mudhof ilaih nakira satu, wujubi az-zakati, mudhof ilaih nakira al-ma'rifat dua, fiha jar majrur tiga, satu asya'a ya. Itu juga membentuk adat ma'dud. Jadi ada berapa? Satu, dua, tiga, empat ya. Empat sibih jumlahnya. Nah, titik dua, apa aja syarat yang empat itu? Satu, lima ya. Lima perkara. Pertama, al-islamu. Wanya pasti atof ya. Sebelumnya kita udah belajar ke al-islamu. Wal huriyatu, merdeka. Wal milkut tamu, itu kan maksud sifat ya. Al-ma'rifat artinya kepemilikan yang sempurna. Wah, nisabu, satu nisab ya, mencapai nisab. Nisabu, ini khobar-khobar semua, makanya dia rofa. Kemudian wa al-haulu ya, khobar berupa al-ma'rifat gitu. Kemudian kita lanjut ke wa amma, ini masih sama. Wa amma, tanda baca ammanya adalah huruf mabni asyartu 14. Kemudian ini bukan jumlah fi'liyah ya, ciri-cirinya alif lam berarti dia isim, berarti jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifat. Berarti kita baca mubtada itu adalah rofa u kan, berarti azuru ya, azuru jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa al-ma'rifat. Kemudian
fa huruf mabni lagi, tajibu tadi udah kita pelajari jumlah filia, fiil, mudorik, domirnya apa tak? Fiil, domirnya hiya, maka setelahnya menjadi fa'il apabila mu'annas. Nah, az-zakatu ada tak marbutoh, berarti dia menjadi fa'il ya, karena dia sama-sama mu'annas. Berarti dia fa'il berupa al-ma'rifat. Fiha di dalamnya. Fiha itu adalah di dalamnya. Maksud dari di dalamnya ini di dalam yang tadi kita ini kan ya. Kemudian fiha, mana lagi nih? Fiha. Bi salah satu. Nah, bi adalah jar majrur ya. Ini ada jar majrur, salah satu soal salah sati karena dia jar majrur. Kemudian dia kan khobar juga tuh. Tapi ininya irobnya karena dia berbentuk jar majrur dan adat ma'dud, sedangkan syara itu hukum dari adat ma'dud itu cari lagi di ciri-ciri isim gairu munsharif yang terakhir ya. Salah satunya adat ma'dud itu ya, salah satu ma'dud berarti dia nasab ya, sora ito. Tadi juga asya'a, sora ita. Nah, itu semuanya jadi fathah ya. Jadi kalau misalnya ditanya fiha di salah satu sora ita, itu ada berapa sih sibih jumlahnya? Ini ada jar majrur, salah satu sora itu juga adat madud. Adat madud itu masuk ya sibih jumlah. Ya, sebelumnya kita sebut mudhof ilaih gitu kan, tapi salah satu pola untuk adat madud itu adalah MMI. Kemudian yang pertama dia ada tiga ya. Salah satu itu adalah tiga syarat. Yang pertama an. Nah, an adalah apa? An ini masdar muawal ya. An adalah masdar muawal ya. Ini masih lanjutannya khobar. Khobar annya menjadi khobar berupa masdar muawal yakuna. Nah, ini jumlah fi'liyah lagi, fi'il mudhari dhamir huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila muzakkar. Tapi min dengan ma membentuk jar majrur ya. Min dengan ma adalah jar majrur, ma dengan ini dia membentuk mausul silah ya. Jadi setelah itu tadi kita masuk setelah fa'il kan karena dia bukan nggak cocok berarti dia maf'ul. Jadi ini maf'ul berupa min dengan ma ya. Kemudian minnya adalah jar majrur, ma-nya ma yazra'u ya, yazra'u. Hu juga maf'ul berupa domir. Ini fa'il. Kemudian al-adamiyuna. Nah, yang tadi itu artinya apa ya? Mimma dari apa yang menanam ya, hunya. Kemudian eh, adami ini kan fa'il ya. Karena dia rofa ini ya. Perhatikan lagi adamiyuna itu adalah rofa. Ya kan? Rumus rofa di tasrif cek lagi. Itu una itu adalah rofa. Berarti kalau rofa berarti dia menjadi apa? Fa'il kan? Jadi dia menjadi fa'il berupa al-ma'rifat. Wa-nya apa ini? Wa adalah atof ini. Jadi atof masih lanjutan di salah satu syara ito ya. Atof kemudian an yakuna lagi kan. An yakuna menjadi ini lagi khobar berupa masdar muawal nih an yakuna jumlah fi'il dan jumlah fi'liyah fi'il apa tadi? Fi'il mudhorik domir huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila muzakkar. Hutan
Ya, ya, dari kutan. Hutan ya, karena ada alif berarti ini fathah. Hutan ini maf'ul. Maf'ul itu kan fathah ya. Maf'ul menjadi maf'ul berupa hutan. Ini ada mim di depannya. Perhatikan ini bisa jadi mausus sifat ya. Ciri-ciri mausus sifat nakirah nakirah sifat kan. Mudakhoran ya. Mudakhoran artinya apa ya, ini mudakharan itu bahan pokok yang dapat disimpan. Jadi yang disimpan mudakharan itu autan itu bahan pokok yang dapat disimpan itu berupa musuh sifat nakirah dan sekira sifat. Wanya kita balik lagi ke atof, masih an yakuna ya, sama dengan tadi mi'irobnya menjadi khobar berupa masdar muawal dan jumlah fi'liyah fi'il mudorik domir huwa, maka setelahnya menjadi fa'il apabila muzakkar. Tapi ini ada alif berarti dia fathah kan, nasab. Nasoban, nisoban kan nisob ya. Jadi ini menjadi maf'ul berupa nakiroh. Artinya satu nisob, uanya tanda baca lagi nih baru, uanya juga jumlah mubtadaiyah lagi karena jumlah baru menjadi mubtada berupa domir. Nah ini ham satu ini adalah ini ya 5 sak ya 5 sak atau 5 karung. Ham satu aswaka, aswakin. Kenapa 5 sak ya? Ausukin ya, ausukin. Nah, kita cek lagi la di sini, la ini awamilul ismi enggak? Coba perhatikan di belakangnya. Kalau seandainya di belakangnya isim, berarti dia awamilul ismi yang menasobkan isim itu. Jadi kasro ya. Kasro alaiha. Jadi la-nya adalah awamilul ismi, kosronya adalah khobar lagi yang menerangkan khobar berupa nakirah. Ini kulit ya, kasron ini kasro. Kasro itu adalah kulit alaiha. Ala adalah jer majrur, haknya adalah indomir kan, jer majrur di atasnya. Begitu sampai ayat ini dulu ya, sampai 5, kemudian yang sampai 6, 7, 8, nanti kita sambung lagi ya. Wa amma sama ini masuk ya, wa amma sama ruhu. Baik, kita lanjutkan aja. Wa adalah tanda baca, amma kita tadi udah tahu huruf mabni huruf 14, asimaru. Kenapa asimaru? Dia adalah nakirah, alif lam, berarti dia jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada. Kalau mubtada kan rofa, as-samaru berupa al-ma'rifat. Fa, ta, fa-nya huruf mabni lagi. Tajibu, nah tadi kita sudah belajar tajibu adalah jumlah fi'liyah, fi'il uh, mudorik, ta kan, dari wajaba ya, ini wajaba mujaradnya berarti jumlah fi'liyah fi'il mudorik domirnya hia. Kenapa hia? Tadi kita udah bahas ada az-zakatu tak marbutoh ya. Az-zakatu menjadi fa'il karena dia cocok ya sama-sama muannas berupa al-ma'rifat fi syai'aini. Fi syai'aini tadi juga udah ya, di dalam 2 hal. Di dalam 2 hal minha jar majrur, ini masih khobar ya, yang fi saya ini adalah maf'ul berupa jar majrur, minha berupa khobar menjadi khobar berupa jar majrur. Titik 2. Dia ada 2 berarti samaro ini adalah buah apa ya? Sama samarutu. Samarutu an-nahli itu adalah buah kurma ya, an-nahli. Kenapa an-nahli? Karena dia mudhof ilaih nakirah al-ma'rifat. Padahal posisi kedudukannya adalah khobar.
Kemudian wa-nya atof matuf ke samari an-nahlu ini. Kemudian wasamaratu al-karmi. Nah, ini mudhof ilaih nakiro al-ma'rifat. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar. Ini menjadi khobar ya. Khobar berupa mudhof ilaih nakiro al-ma'rifat. Sama rotu al-karmi ini adalah buah anggur ya. Nah, terus lanjut yang terakhir wasyara itu wujubi, ini sudah dijelaskan tadi. Wasyara itu yang dan syarat wajib zakat di dalamnya, ini fi hajar majrur. Wasyara itu wujubi az-zakati. Nah, ini bertingkat ya. Ada mudhof ilaih nakirah, ada mudhof ilaih nakirah domir. Sedangkan dia jumlah mubtadaiyah menjadi mubtada berupa MMI NN dan MMI NA. Mudhof tidak boleh tanwin, mudhof ilaih selalu jar, artinya adalah syarat-syarat wajib zakat fiha. Dalamnya terus arba'u. Itu kemudian arba'atu ini adalah 4 ya. Arba'atu asya'a, ini isim ghair musyarrih, berarti dia nasab ya, fathah. Berarti 4 perkara. Pertama al-islamu, ini udah ini tadi al-islamu wal hurriyatu wal apa tadi? Wal milku atamu ya, kan khobar menjadi rofa ya. Khusus sifat al-makrifat al-makrifat. Kalau dia ku berarti mu ya, sama-sama ini roknya. Wa-nya adalah atau matuf ke islamu nisabu. An-nisabu adalah khobar ya. Ada khobar berupa al-makrifat. Sekian sampai paragraf 7 dan 8 kita coba. Ini masih lanjutan yang sebelumnya. Insyaallah nanti kita belajar lagi yang kata-kata yang baru. Kenapa dari tadi tidak diuraikan satu-satu? Karena di pertemuan yang paragraf 1 sampai 3 itu udah detail dijelasin ya. Jadi itu cuma banyak kata-kata yang sudah kita ulang di sana ya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nanti dilanjutkan yang berikutnya ya, paragraf 9 dan seterusnya. Ini kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.